Shalom anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran baru kita. Tapi sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Jangan lupa juga ya memakai masker ya kalau kita bepergian, dan juga bawa hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun. Dan juga jangan lupa juga untuk berolahraga. Oke? Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tema pembelajaran kita hari ini adalah keluhuran martabat manusia sebagai bangsa Indonesia. Nah, sementara tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mendalami teks kitab suci dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, kita dapat memahami sikap gereja tentang keluhuran martabat manusia dan wujud nyatakan dalam hidup sebagai bangsa Indonesia. Mari kita awali mulai kegiatan pembelajaran kita dan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra dengan-Mu. Ajarilah kami hari ini tentang keluhuran martabat yang kami miliki, terutama kami sebagai bangsa Indonesia. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke? Kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Kita akan lihat persoalan dalam masyarakat yang terjadi. Jadi dalam masyarakat kadang-kadang terjadi bahwa martabat manusia dinilai dari kekayaan atau harta yang dimiliki. Jadi semakin kaya dia akan semakin dihargai karena martabat diukur dari kekayaan. Kedudukan atau jabatan yang dimiliki, penampilan, dari mana dia dilahirkan, dari suku apa, dari jenis kelamin apa. Jadi mereka yang memiliki pandangan demikian, jadi memang melihat bahwa kedudukan, kekayaan, penampilan, atau suku atau jenis kelamin tertentu menjadi penentu martabat mereka. Sehingga apa? Nanti muncul dampak-dampak dalam kehidupan nyata. Misalnya saja kita bertindak semena-mena terhadap teman di sekolah karena dianggap miskin, tidak memiliki harta benda. Atau mungkin di dalam pergaulan kita juga merasa diri paling hebat dan menganggap orang lain lebih rendah karena tidak sesuku dengan kita. Atau misalkan di dalam rumah ya memperlakukan pembantu seperti budak, tenaganya diperas dan diupah dengan tidak wajar. Kalau salah kita bentak-bentak dan bahkan kita lukai secara fisik. Dan sebagai puncak perendahan nilai luhur hidup manusia itu terjadi melalui praktik diskriminasi, bahkan pembunuhan, aborsi, atau bunuh diri. Itu adalah praktek-praktek bagaimana keluhuran manusia tidak lagi diperhitungkan. Terus bagaimana sih pandangan gereja mengenai hal ini? Pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia kita lihat dari Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang paling luhur dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Kita manusia ya diberi akal budi, hati nurani dan kehendak bebas, serta kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu mengenal Allah sendiri. Kita sejak semula Allah menciptakan manusia baik adanya, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu setiap kita harus mau memperlakukan orang lain, apapun latar belakang agama, suku, ras, dan golongan, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu memanusiakan manusia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang merasa senang jika martabatnya direndahkan. Kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus. Yesus melalui ajaran pengajarannya selalu menjunjung tinggi dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Ini bisa dilihat dari bagaimana Yesus memilih para rasulnya yang pertama dari kalangan orang-orang pinggiran, nelayan, pemungut cukai. Yesus menghargai persembahan seorang janda miskin. Yesus juga mendekatkan diri dan mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa seperti Zakheus, Maria Magdalena, seorang pendosa yang bertobat dan lain sebagainya. Maka Yesus juga membiarkan anak-anak datang kepadanya ketika orang lain melarang anak-anak untuk mendekatinya. Inilah yang diteladankan oleh Yesus. Kita lihat, kita dengarkan firman Tuhan. Yesus dan pengemis buta. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapati Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia
lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah yang kita dengarkan, bagaimana Yesus memberi perhatian khusus kepada mereka yang disingkirkan dalam masyarakat. Sebagai pengikut Kristus, apa sih yang bisa kita lakukan berkaitan dengan keluhuran martabat manusia? Kita hendak belajar dari Tuhan Yesus yang selalu berpihak kepada kaum lemah dan miskin. Seperti Yesus yang mau menyembuhkan Bartimius sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. Kita bangsa Indonesia dikaruniai keberagaman. Kita dapat belajar dari Yesus bahwa ada banyak Bartimius lain yang ada di sekitar kita. Mereka adalah kaum lemah, sederhana, tersingkir, miskin, dan sebagainya. Entah apapun suku bangsanya, apapun latar belakang agamanya, yang membutuhkan perhatian dan bantuan dari kita. Kita harus mau menerima orang lain apa adanya dan menghargai mereka, sekalipun oleh masyarakat mereka dipandang rendah, dipandang berdosa karena pekerjaannya, karena kedudukannya. Kita harus tetap memperlakukan mereka secara manusiawi dan tetap menghargai. Demikian pembelajaran kita. Tentu sebagai evaluasi, kita akan mengerjakan beberapa soal. Yang pertama, dalam terang kitab suci dari Injil Markus bab 10 ayat 46-52, jelaskan bagaimana cara melihat atau memperlakukan orang lain. Nomor 2, jelaskan sikap gereja tentang keluhuran martabat manusia. Kemudian yang ketiga, tuliskan tindakan apa yang dapat dilakukan sebagai perwujudan keluhuran martabat manusia dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Anak-anakku, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Melalui sabdamu kami semakin memahami tentang keluhuran martabat kami sebagai manusia dan mampukanlah kami mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi, terutama kami sebagai bangsa Indonesia. Demi keluhuran namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anakku, terima kasih. Kita walaupun berbeda tetapi kita memiliki martabat yang sama. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Tuhan berkati. Shalom.